Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulianti dengan NIM 45100901109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertentangan radikalisme dengan ajaran rahmatan lil alamin. Oke, saya akan mulai dengan memperkenalkan radikalisme secara singkat. Jadi, radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan politik atau sosial secara mendasar melalui cara-cara ekstrim. Orang yang radikal biasanya memiliki ciri-ciri merasa hanya pandangan mereka yang benar atau fanatik, intoleransi, dan memilih jalan kekerasan sebagai solusi atas perbedaan. Lalu, apakah sikap radikalisme sesuai dengan ajaran agama Islam? Tentu, sikap radikalisme bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana dikatakan oleh Nabi Muhammad pada hadis Ibnu Majah, "Wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama." Selain itu, radikalisme tidak sesuai dengan konsep ajaran rahmatan lil alamin yang dianut dalam agama Islam. Memang apa sih rahmatan lil alamin itu? Rahmatan lil alamin secara harfiah berarti rahmat bagi seluruh alam. Konsep rahmatan lil alamin tertuang pada surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan ayat ini menggambarkan Islam sebagai agama yang membawa kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Di mana Nabi Muhammad SAW sebagai representasi sempurna dari rahmat yang dibawa oleh Islam. Di mana ajaran agama Islam dalam konsep rahmatan lil alamin mengajarkan 7 nilai luhur yang baik, yaitu toleransi, kasih sayang, persaudaraan, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan persamaan hak. Nilai yang pertama yaitu toleransi. Toleransi adalah nilai yang sangat menjunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam konteks agama, Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati perbedaan keyakinan dan memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam beragama. Dalam surah Al-Kafirun disebutkan, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Islam menolak segala bentuk paksaan dalam keberagamaan dan memerintahkan umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain. Sikap toleran ini menjadi penangkal ekstremisme yang seringkali muncul dari ketidakmampuan menerima perbedaan. Nilai yang kedua yaitu kasih sayang. Kasih sayang adalah inti dari ajaran Islam yang tercermin dalam salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Kasih sayang ini harus diterapkan kepada seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun lingkungan. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kasih sayang kepada semua orang, termaksud mereka yang bukan muslim. Dalam hadis beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Prinsip kasih sayang menentang segala bentuk kekerasan yang hanya menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Lalu, nilai ketiga yaitu persaudaraan. Islam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu asal-usul, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sehingga semua adalah saudara. Persaudaraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Konsep ini mengajarkan pentingnya rasa persatuan dan saling membantu dalam kebaikan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal dan memahami, bukan untuk saling memusuhi. Nilai persaudaraan ini mendorong umat Islam untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dan menjauhkan diri dari ekstremisme yang merusak persatuan. Lalu ada nilai keadilan. Keadilan adalah nilai utama dalam Islam yang harus ditegakkan di semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, sosial maupun hukum. Islam menuntut umatnya untuk berlaku adil bahkan kepada orang yang tidak disukai. Dalam surah An-Nisa ayat 135, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Nabi Muhammad SAW memberikan keadilan bahkan kepada non-muslim, seperti kasus perselisihan antara seorang muslim dan seorang Yahudi, di mana keputusan Nabi berpihak kepada yang benar tanpa melihat agama. Keadilan ini menjadi dasar dalam melawan radikalisme yang seringkali didasarkan pada ketidakadilan dan diskriminasi. Lalu, ada nilai kemanusiaan. Islam mengajarkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, melarang segala bentuk kekerasan yang merugikan nyawa dan kehormatan seseorang. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasinya. Hal ini tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 32. "Barang siapa membunuh seseorang manusia tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia." Lalu, nilai kemanusiaan ini mencakup perlakuan baik kepada semua, termasuk musuh, sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Dan yang terakhir yaitu nilai kesetaraan dan persamaan hak. Islam menghapus perbedaan berdasarkan warna kulit, ras, atau status sosial. Semua manusia dipandang setara di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Selain itu, Islam menjamin setiap individu memiliki hak yang sama, baik hak hidup, kebebasan, maupun keadilan tanpa memandang gender ataupun agama. Ayat tersebut menunjukkan bahwa semua manusia dimuliakan oleh Allah tanpa pengecualian, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjamin hak-hak perempuan, anak-anak, maupun masyarakat. Nabi juga melindungi hak-hak non-muslim seperti yang diajarkan. Nilai ini menegaskan bahwa radikalisme seringkali melanggar hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam.